Bapak, Ibu, jangan kemana-mana dulu ya, karena kabar yang selama ini bikin deg-degan akhirnya mulai ada titik terang nih. Jadi gini, buat Bapak, Ibu pensiunan, ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, dan teman-teman keluarga besar yang nonton di seluruh Indonesia, kabar baiknya adalah THR 2026 kabarnya bakal mulai diproses akhir Februari nanti. Dan kalau semua lancar, kemungkinan besar duitnya masuk ke rekening kita antara tanggal 11 sampai tanggal 15 Maret tahun 2026. Gokil nggak tuh? Dan yang bikin lebih semangat lagi, anggarannya disebut-sebut sampai 55 triliun rupiah, loh. Bandingkan sama tahun sebelumnya yang cuma sekitar 49,9 triliun rupiah. Artinya ada kenaikan lebih dari 5 triliun rupiah. Wah, ini jelas banget nih tanda kalau negara masih serius banget jaga hak-hak ASN dan pensiunan. Nah, sebelum Bapak, Ibu semua pada kepo lebih jauh, mari kita bahas tuntas dari awal. Jadi, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan buat semua Bapak, Ibu pensiunan ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, plus keluarga besar pemirsa di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu, umur panjang, hidupnya penuh berkah, hati tenang, dan masa purna tugas bisa dijalani dengan nyaman. Jadi gini, Bapak, Ibu, menjelang Ramadan tuh tiap tahun pasti muncul pertanyaan yang sama, kapan THR cair? Berapa jumlahnya? Naik dari tahun lalu nggak? Nah, tahun 2026 ini nggak jauh beda. Tapi ada beberapa info penting yang harus kita pahami secara lengkap, jangan setengah-setengah. Jadi tonton sampai habis, ya, biar nggak ada yang terlewat. Mari kita mulai dari kabar utama dulu. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, udah kasih sinyal kuat nih kalau THR 2026 bakal dibayarkan ke semua aparatur negara, termasuk pensiunan. Dan ini bukan sekadar gosip atau isu di media sosial, loh. Ini betul-betul kebijakan resmi yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran negara. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut dikibulin berita hoaks. Alokasi anggaran THR 2026 disebut mencapai sekitar 55 triliun rupiah. Bayangin, kalau tahun sebelumnya sekitar 49,9 triliun rupiah, berarti ada kenaikan lebih dari 5 triliun rupiah. Ini artinya pemerintah serius banget menjaga hak-hak kita sebagai ASN maupun pensiunan. Jadi kalau ada yang bilang, tahun ini nggak dapat THR, tenang dulu, karena datanya jelas banget. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial, kapan THR 2026 cair? Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dicairkan sekitar 10-14 hari sebelum jatuh tempo, biasanya sekitar 21 atau tanggal 22 Maret. Nah, kalau logikanya, dana THR kemungkinan besar masuk ke rekening antara tanggal 11 sampai tanggal 15 Maret. Tapi ingat, proses administrasinya kemungkinan udah mulai dari akhir Februari. Jadi jangan kaget kalau bulan depan mulai ada kabar transfer. Tapi, tanggal resmi tetap menunggu peraturan pemerintah yang biasanya diterbitkan mendekati Ramadan. Jadi yang penting, kita pantau terus info resmi dari pemerintah, jangan asal ikut-ikutan info dari grup WA atau medsos yang belum jelas sumbernya. Sekarang kita bahas siapa aja yang bakal dapat THR 2026. Jadi THR ini rencananya diberikan untuk PNS pusat dan daerah, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, dan penerima pensiun. Nah, yang bikin lega, nama pensiunan disebut secara eksplisit dalam skema penerima. Artinya Bapak, Ibu pensiunan nggak ketinggalan, tetap masuk dalam daftar penerima. Jadi nggak perlu ribet daftar ulang atau mengurus dokumen tambahan. Kalau Bapak, Ibu udah terima pensiun rutin tiap bulan, otomatis juga terdaftar sebagai penerima THR. Tapi sekarang muncul pertanyaan selanjutnya, apakah nominal THR pensiunan sama dengan ASN aktif? Jawabannya, sayangnya, nggak sama. Kenapa? Karena struktur penghasilan mereka beda. Untuk ASN aktif, komponen penghasilannya biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan lapangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja sesuai kebijakan tahun berjalan. Sedangkan untuk pensiunan, komponen yang dihitung umumnya cuma satu kali pasang sesuai bulan terakhir, tanpa tunjangan kinerja,
tanpa tunjangan jabatan aktif. Jadi ini bukan pengurangan atau dipotong, ya, tapi memang perbedaan hak berdasarkan status kepegawaian. Sekarang, mari kita bahas mekanisme pencairannya. Untuk ASN aktif, dana THR disalurkan dari Kementerian Keuangan ke kementerian, lembaga, lalu diteruskan ke rekening pegawai lewat satuan kerja masing-masing. Sedangkan untuk pensiunan, dana disalurkan melalui lembaga pengelola pensiun yang selama ini membayarkan pensiun rutin. Jadi, kalau Bapak, Ibu tiap bulan sudah terima pensiun, ya otomatis juga bakal menerima THR. Simple, nggak perlu daftar ulang, nggak perlu urus ribet. Nah, ini penting nih, banyak yang suka panik soal tanggal pencairan. Gimana kalau tanggal yang dijadwalkan lewat tapi dana belum masuk? Tenang, karena pencairan THR dilakukan bertahap. Jadi nggak semua rekening dapat transfer di jam yang sama. Bisa ada perbedaan karena proses verifikasi data di bank. Kalau ternyata belum masuk di periode pertama, tunggu aja 1-2 hari kerja, baru cek lagi. Baru deh kalau lewat batas resmi yang diumumkan pemerintah, bisa mulai tanya atau komplain. Sekarang mari kita realistis, Bapak, Ibu. Setiap tahun menjelang Ramadan, media sosial pasti rame banget. Ada yang bilang THR 2 kali gaji, THR plus bonus khusus, cair lebih cepat dari biasanya, dan macam-macam lagi. Tapi perlu diingat, selama belum ada peraturan pemerintah yang resmi diterbitkan, semua itu belum bisa dijadikan pegangan. Jadi jangan gampang percaya info viral. Kebijakan THR selalu dituangkan dalam regulasi tertulis. Di situ dijelaskan secara rinci siapa penerima, komponen yang dihitung, jadwal pembayaran, dan sumber anggarannya. Jadi kuncinya biar tenang itu tunggu regulasi resmi. Kalau udah keluar, semua jelas, nggak ada yang bikin bingung. Sekarang kita lihat dari sisi yang lebih luas. Kenapa sih THR tetap diberikan setiap tahun? Sederhananya, ini bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan ASN dan pensiunan, sekaligus memberikan semangat menjelang hari raya. Bayangin, kalau Bapak, Ibu bisa menerima THR tepat waktu, tentu bisa ikut persiapan Lebaran dengan lebih tenang. Mulai dari beli kebutuhan rumah tangga, baju baru, hingga oleh-oleh buat keluarga besar. Jadi ini bukan sekadar bonus tahunan, tapi memang hak yang harus diterima setiap tahun. Selain itu, kenaikan anggaran THR dari tahun sebelumnya juga menunjukkan perhatian pemerintah pada kondisi ekonomi. Tahun 2026 anggarannya naik lebih dari 5 triliun rupiah, ini artinya pemerintah ingin memastikan bahwa hak ASN dan pensiunan tetap terjaga meskipun ada inflasi atau tekanan ekonomi lainnya. Jadi Bapak, Ibu nggak perlu takut THR dipangkas atau dikurangi. Sekarang kita masuk ke detail teknis pencairan THR 2026. Untuk ASN aktif, prosesnya melalui sistem payroll masing-masing instansi, biasanya otomatis masuk rekening lewat satuan kerja. Sedangkan pensiunan, prosesnya melalui lembaga pengelola pensiun. Artinya kalau Bapak, Ibu tiap bulan udah dapat pensiun rutin, berarti otomatis juga dapat THR tanpa perlu daftar ulang atau mengurus dokumen tambahan. Jadi tinggal tunggu tanggal pencairan, nanti langsung masuk rekening. Perlu diingat, pencairan dilakukan bertahap, jadi jangan panik kalau teman Bapak, Ibu sudah dapat tapi kita belum. Bisa jadi karena proses verifikasi data di bank berbeda-beda. Biasanya, kalau belum masuk di periode pertama, tunggu 1-2 hari kerja, baru dicek lagi. Ini normal, nggak ada yang salah atau terlewat. Sekarang soal nominal, seperti yang saya bilang tadi, ASN aktif biasanya mendapatkan THR dengan komponen lebih lengkap, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sedangkan pensiunan hanya menerima 1 kali pasang bulanan, tanpa tunjangan kinerja atau jabatan. Jadi kalau Bapak, Ibu lihat nominalnya berbeda, itu wajar dan sesuai aturan, bukan dipotong atau dikurangi. Selain itu, setiap tahun menjelang Ramadan pasti ada banyak gosip di medsos soal THR. Ada yang bilang, THR tahun ini 2 kali gaji, atau cair lebih cepat. Tapi semua itu jangan langsung dipercaya. Sampai ada peraturan resmi dari pemerintah, semua masih sebatas spekulasi. Jadi kuncinya sabar, tunggu info resmi dari pemerintah, dan jangan sampai panik gara-gara info hoaks. Jadi intinya, Bapak, Ibu, THR 2026 sudah pasti ada, alokasinya besar,
dan pencairannya kemungkinan mulai pertengahan Maret, dengan proses administrasi mulai akhir Februari. Penerima mencakup ASN aktif, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, dan penerima pensiun rutin. Nominal pensiunan berbeda dengan ASN aktif karena perbedaan struktur penghasilan, dan pencairan dilakukan otomatis sesuai mekanisme masing-masing. Bapak, Ibu nggak perlu ribet daftar ulang atau mengurus dokumen tambahan. Yang penting, sabar menunggu tanggal resmi yang akan diumumkan pemerintah, dan jangan gampang percaya info yang belum jelas sumbernya. Dengan begitu, menjelang Ramadan, Bapak, Ibu bisa fokus menyiapkan kebutuhan Lebaran tanpa stres mikirin THR. Jadi, buat teman-teman pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia, mulai akhir Februari pantengin rekening masing-masing. Catat tanggal 11 sampai tanggal 15 Maret kemungkinan besar THR bakal masuk di tanggal-tanggal itu. Siapkan daftar belanja Lebaran, beli baju baru, atau kasih THR kecil-kecilan buat keluarga, karena dana ini memang hak Bapak, Ibu semua. Dan ingat, nominal THR pensiunan berbeda karena memang berbeda struktur penghasilan, bukan dikurangi. Nah, sekian dulu info lengkap soal THR 2026 untuk pensiunan, ASN aktif, P3K, TNI, Polri, dan pejabat negara. Semoga jelas, tuntas, dan bikin Bapak, Ibu lebih tenang menunggu tanggal pencairan. Yang penting, jangan panik kalau ada gosip di medsos, karena semuanya akan terang benderang begitu peraturan resmi keluar. Jadi tetap santai, tetap semangat, dan selamat menyambut Ramadan dengan hati tenang.